Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan sahabat TK. Kali ini saya mau coba membongkar ya. Ini ada solenoid valve. Ini solenoid yang ukuran 1 in. Ini bahannya besi kuningan ya. Sangat berat, ini lumayan berat. Sementara ini ada yang milik saya yang udah lama ini tegangannya DC, sementara yang ini tegangannya AC. Ini 220 volt, yang ini memakai 2 kabel, kemudian yang ini juga memakai 2 kabel seperti ini. 12 volt ya. Saya bandingkan ya di sini. Mau saya bandingkan bagian dalamnya ya, seperti apa sih. Pengen coba melihat dalamnya ya. Oke. Ya, kamera saya fokuskan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan ini pakai bor aja biar cepat. Biasanya solenoid seperti ini dipakai di mesin cuci ya, mesin cuci yang sudah otomatis itu, mesin cuci yang 1 tabung. Dalamnya seperti ini. Ini isinya koil ya, kumparan. Nah, ini udah kotor. Ini yang bikin kadang dia nggak mau menutup ya, karena ini tipenya yang tipe NC normal close. Jadi dua-duanya saya beli yang tipe NC. Bentar, saya lap dulu, ini basah. Baru saya lepas tadi. Rencananya mau saya ganti yang lebih besar biar alirannya lebih mantep. Ini kotor ternyata, kotor banget. Model klepnya seperti ini. Nah, air semua ini. Sebentar. Nah, ada pernya kecil, sangat lentur. Tidak mungkin ya per seperti ini berfungsi untuk menutup ya, tidak mungkin kuat ya. Jadi ini memang membuka tutupnya si air ini ternyata menggunakan tekanan air yang dari inletnya, yang dari masukan itu. Jadi seperti ini. Bentar, saya rakit dulu. Di sini terlihat ada mana, belum fokus. Nah, ada lubang ya, nih lubangnya ini sangat kecil. Mana sih? Nah, nih sini terlihat ya ada lubang ya. Sini ada lubang, di tengah pun ada lubangnya. Lubang ini yang untuk masuk air ya, masuk airnya. Jadi gini, ini bagian innya, yang luar ini bagian inputnya, air masuk. Jadi ini masangnya nggak boleh kebalik ya. Misal masuknya dibikin dari sini, itu nggak bisa, harus dari sini. Ini bagian masuk, ini bagian tengah, ini outputnya. Jadi begini cara kerjanya. Nah, saat ada air masuk dari sini, itu airnya keluar lewat lubang yang kecil ini.
itu berfungsi untuk menutup klep ini karena sini terisi penuh seperti ini, terisi penuh sehingga ininya tertutup. Jadi bukan pir ini yang fungsinya untuk menutup ya. Nah di sini ada lagi, ini ada katup lagi. Nah ini katup ini yang berfungsi untuk melepas tekanan air itu. Jadi saat tekanan air itu lepas maka klepnya ini terdorong ke atas sehingga airnya mengalir dari pinggir ke tengah lewat sela-sela karet ini, karet sil ini. Nah yang membuat klepnya nggak mau menutup biasanya ini di sini nih. Ini mampet, ini yang lubang ini mampet. Kemudian misal udah di ininya udah bekerja kok tetap dia nggak mau mengalir, berarti ini lubang ini yang mampet, yang tengah. Kalau airnya nggak mau mengalir, yang mampet itu yang tengah. Kalau airnya nggak mau menutup, yang mampet yang pinggir, begitu. Dengan catatan ininya masih bekerja ya. Jadi ininya masih fungsi ya. Ya seperti itu ya. Nah, di sini mau saya bongkar dengan yang aslinya ya, yang aslinya yang besar ini, yang bahannya berat. Oke, mari kita bongkar. Di sini yang dibutuhkan yang untuk membongkar adalah yang mur ini ya, ini ukurannya 14, pakai 14 ya. Di sini ada ring ya untuk mengunci. Ini ada koilnya di dalam. Ini seperti ini. Kemudian yang ini kunci L, pakainya kunci L. Kunci L itu nomor 5 kalau nggak salah. Nomor 5 ya ini ya. Kunci L nomor 5. Ini selenoid setengah in, yang ini 1 in. Perbedaannya pasti sangat jauh ya. Nah ini seperti ini tuh, klepnya mantap sekali nih lubangnya. Ini dijamin nanti airnya ngalir deras karena mau saya pakai untuk alat siram ini rencananya. Ini ada silnya seperti ini, silnya buret. Mantap ini pastikan ininya halus ya, ini enggak ada kasar atau kotoran. Ini kalau nanti ada kotoran juga bikin airnya jadi bocor ngalir terus. Yang bagian ini pastikan dia halus. Kemudian apa aja dalamnya seperti ini. Pernya jatuh. Ini ada pernya di tengah sini. Nah, ini ada karet, di sini ada karet. Ini juga dipastikan karetnya bersih ya. Ini untuk menutup lubang tengah. Seperti tadi cara kerjanya sama, hanya ini bentuknya lebih besar. Jadi karetnya menutup gini. Nah, dia bekerja gini nanti. Dia bekerja begini. Jadi cara kerjanya sama. Air mengalir dari inletnya sini, ini outlet yang keluar. Jadi ini ada nak panahnya nih. Inlet, outlet pasti yang tengah. Keluarannya pasti yang tengah. Inletnya yang bagian pinggir ya. Di sini pasti ada lubang nih, lubang. Ini lubang untuk membuat si klep ini dia menekan ke bawah. Jadi karena dia ada lubang di sini, dia mengalir ke bagian sini sampai dia penuh. Karena ini tertutup sehingga dia akan menekan klep ini ke bawah.
sehingga airnya nggak mengalir. Nah, saat ininya dibuka, yang tengah ini terbuka begini, tidak ketarik ya, terbuka juga ketarik juga ininya klepnya. Kalau yang tadi kan hanya ininya ya yang terbuka, kalau ini klepnya juga ikut tertarik karena ada pernya. Saat ini klepnya terbuka, ini air yang bertekanan di sini yang tadinya menekan karet ini, karet sealnya, dia mengalir ke outlet, langsung keluar ke sini. Jadi otomatis tekanannya berkurang sehingga air yang ada di sini mendorong karet seal ini dia ke atas gini. Jadi air otomatis mengalir. Ya, seperti itu. Ya. Mari kita coba seperti apa dia. Ini sepertinya kuat banget yang ini. Berat banget. Coba saya pingin coba seperti apa dia daya tarik kontrol valve-nya seperti apa dia. Kuat banget nih kayaknya. Coba ya, saya tes ya, kelihat ya. Gimana ya, kayak gini kali ya. Nah, kayak gini ya, nanti dia bekerja. Oke, di sini saya sudah menyiapkan listriknya. Ini kabel kayak gini bolak-balik bebas ya, nggak masalah terbalik. Ini kendor, hati-hati ya kalau main ini, karena ini listrik tegangan tinggi, mungkin di bengkokkan biar agak kenceng. Aduh, ini nggak punya capitan saya. Susah, bentar. Nah, pakai ini aja ya buat mencoba. Ini hati-hati, ini listrik. Nih, saya langsung colokkan di sini. Nggak kelihatan ya. Oke, nih saya colokkan ya ke listrik ya. Dia langsung, kuat banget ini listriknya. Jadi ini mirip kayak apa ya, kayak bel ya, bel listrik ya. Nih, tak colokin ya. Coba dia panas apa enggak. Karena ini kumparan pasti ada energi panasnya ya, pasti muncul ya, kayak dinamo gitu. Enggak ya, masih dingin. Mungkin karena besinya besar jadi dia mendinginkan seperti ada heatsinknya ya. Oke, kita bandingkan dengan yang kecil. Di sini hanya membandingkan, bukan untuk membandingkan kualitas, tapi hanya membandingkan prinsip kerjanya aja ya. Nah, kalau yang DC ini ada pelapisnya apa ini? Plastik ya. Jadi untuk resiko ya konslet gitu short kecil. Di sini DC 12 volt 4 watt. Ini yang besar malah belum tak ukur dayanya berapa. Oke, coba nanti mau saya ukur dia dayanya berapa watt ya. Daya konsumsinya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan nih, karena dia 12 volt saya setting di tegangan 12 volt.
Oke, 12 volt udah ya. Ya nggak harus tepat, misal 11,5 apa 12,5 masih bisa bekerja, masih aman. Oke, ini masukkan. Ini sama kayak yang tadi, bolak-balik pun aman walaupun ini tegangannya DC. Ini aman ya. Oke. Nih. Dia loncat karena ini ada pernya. Ini ada pernya ini di dalam. Ini juga ada karetnya. Karet untuk menutup yang bagian tengah ya. Nih. Kita buktikan ya, kalau dia bolak-balik itu nggak masalah, nggak ada bedanya ya. Oke, singkirkan dulu, kita rakit ulang dulu. Nanti saya tes ya dengan power meter untuk mengukur daya yang dipakai. Untuk bekerja dia membutuhkan listrik berapa watt, apakah boros apa enggak. Untuk yang besar ini, karena sepertinya koilnya besar banget. Oke. Jadi ini yang besar, nanti kalau apabila dia airnya tetap bocor, cek bagian sini ya, dan sini cek bagian ini. Kalau dia tetap udah nutup kok tetap bocor, nggak dia rilis. Jadi ini tipenya close, tipe close ya, normal close, normally close. Jadi kalau elektroniknya ini bagian spoolnya dia nggak dialiri listrik, dia posisinya menutup keran ya. Itu kalau yang tipe normal close. Nah, kalau tipe normal close dia nggak dialiri keran, harusnya nutup, airnya bukan mengalir, kok airnya ternyata tetap ada rembes. Nah, cek bagian sini, ini sama bagian sini. Ini ada karet juga nih, yang tadi saya tunjukkan nih, yang tengah ini seperti ini. Ini tengah ini juga ada karetnya, ini warnanya bening transparan, ini hitam. Nih, cek bagian ini aja. Biasanya masalahnya cuma di situ. Kemudian ini masangnya, ini ada lubang. Ini lubangnya di mana posisinya? Sebenarnya bebas, ini masangnya di mana aja karena ini kan berhubungan ya, saling berhubungan. Tapi kalau saya sukanya di bagian langsung di bagian sini, jadi biar langsung ke dorong. Oke, seperti ini. Berat banget ini, kalau pipanya saya rencana pakai pipa setengah ini memang, karena pas beli pipanya setengah karena pipanya mahal sekarang. Jangan lupa bersilangan ya, kayak gini kalau kencengin murnya bersilangan. Ada yang memakai solenoid seperti ini untuk mengisi air tandon ya, air tandon atau air PDAM yang untuk mengisi tandon air ke atas. Kalau ada kebocoran seperti ini, bagian ini bisa membuat tagihan PDAM naik ini. Tapi ini enggak saya buat PDAM, hanya untuk ngairi tanaman. Oke, ini sudah saya rakit. Kemudian yang ini sealnya jangan kebalik ya, yang ada lubang seperti ini di bawah. Untuk yang ada jarumnya, ini ada jarum, ini di bagian sini. Ini ada inletnya, ini outletnya di kesana ya. Jadi begini masangnya.
Ini bebas ya, mau diputar begini pun bisa, begini bisa, begini ya bisa, bebas kalau yang ini. Oke, oke. Nurnya ada yang hilang satu nih. Kita tinggal cek daya ya. Saya ingin mengetahui dayanya ini berapa sih. Daya konsumsinya. Oke, yang ini tutup dulu. Yang ini udah ketahuan yang 4 watt ya. Di sini saya pakai power meter. Power meternya dulu saya pakai untuk ngupgrade lampu ya, lampu Philips dulu. Berapa watt coba ya, ini 0 watt ya, ini ya terlihat ya, 0 watt, masih 0 watt. Ternyata lumayan ya dayanya ya, hampir 14 watt. Wih, lumayan juga ya. Coba kita lihat ampernya. Ini untuk tegangan listrik di rumah saya 231 ya. Gagah banget ini. 50 Hz untuk frekuensinya. Ampernya 0,0. Anggap aja 0,1 ampere ya. 0,1 ampere ini. 0,09, bulatkan aja 0,1. Ketemunya hampir 14 watt. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.